Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Rivaldi. Dari Bandung naik kereta untuk pergi ke kota Jakarta, jawablah salam saya karena saya akan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan sesama pelajar yang saya cintai, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesehatan dan kekuatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul di acara ini dalam rangka mengikuti kegiatan Semarak Bulan Bahasa tahun 2021 yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia Kota Tangerang. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya lah kita dapat merasakan nikmat Islam seperti sekarang ini. Dewan juri yang saya hormati, bahasa Indonesia tentu bukanlah sebuah bahasa asing di telinga kita. Bahasa Indonesia dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diresmikan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sejak zaman dahulu sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Indonesia juga merupakan unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, pertanyaannya adalah, masihkah generasi sekarang menggunakan dan menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Menyikapi Kelestarian Bahasa Indonesia sebagai bagian dari generasi muda. Rekan-rekan sesama pelajar yang saya cintai, tentu, sebagai bagian dari generasi muda, kita tahu bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemakaiannya sangat jarang digunakan dalam percakapan para pelajar remaja. Mereka cenderung selalu menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang kata-katanya dirubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti oleh kalangan mereka. Tetapi yang sangat disayangkan adalah di dalam bahasa gaul yang mereka gunakan selalu diselipkan bahasa kotor yang mereka anggap sebagai hal yang wajar karena mereka sudah terbiasa dengan hal tersebut. Misalnya, kalau salah sedikit nyebutnya kucing, sakit sedikit nyebutnya alat kelamin. Makanya kalau emosi lagi naik, disenggol sedikit langsung teriak, otak lu di mana anjing? Sungguh sangat disayangkan sekali. Padahal penggunaan kata-kata yang tidak sopan sama sekali tidak menguntungkan untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Bahasa yang kotor dapat merusak dan menurunkan kualitas bangsa. Padahal dari bahasa atau cara berbicara yang kita pergunakan, itu mencerminkan jati diri kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipelihara dan digunakan dalam berkomunikasi oleh generasi yang muda yang telah banyak terkontaminasi bahasa kotor. Menurut saya, sebagai bagian dari generasi muda, ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah
semangat untuk mau melestarikan bahasa Indonesia dan menahan diri dari bahasa kotor. Melestarikan bahasa Indonesia tidak akan ada artinya jika hanya sekedar impian dan harapan semata. Perlu sebuah niat dan tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang unggul dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk menggunakan bahasa baku. Memang terkesan aneh dan suasana yang ada akan terasa berbeda jika kita menggunakannya. Kesan yang ditimbulkan seperti sedang berdiskusi dalam membahas sesuatu yang penting, padahal hanya seputar berbincang dengan teman. Tetapi itulah hal yang harus dilakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia. Di dunia profesional pun kita akan banyak menjumpai penggunaan bahasa baku. Yang ketiga adalah mengajak segenap masyarakat untuk melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak akan berkembang jika masyarakat tidak ikut turut serta di dalam pelestarian bahasa Indonesia. Jika masyarakat tidak ikut andil di dalam pelestarian bahasa Indonesia. Dengan cara mengajak masyarakat, maka kita akan mampu menciptakan sebuah lingkungan yang bernuansa positif. Dengan lingkungan yang terhindar dari bahasa kotor karena menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Teman-teman yang saya banggakan, bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa kita. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalis yang tinggi kepada NKRI. Seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kanak-kanak, remaja, hingga tua renta pun harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, golongan menyatu dalam kebinekaan. Segala perbedaan tidak akan dirasakan oleh segenap elemen masyarakat karena memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bersatulah negeriku, bersatulah bangsaku. Marilah bersama-sama kita satukan semangat untuk membangun dan menyatukan negara ini melalui bahasa Indonesia. Cintailah dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan negeri ini. Untuk menciptakan peradaban bangsa yang cerdas dalam berpikir dan pandai dalam bertutur kata. Sebagai penutup, marilah bersama-sama kita nyanyikan dan heningkan salah satu lagu wajib Indonesia sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pidato yang saya sampaikan. Salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.